lagi, Shalom. Kita sungguh bersyukur karena kasih Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus telah menyertai, melindungi kita sehingga kita dapat kembali beribadah, menyembah Tuhan bersama-sama di dalam bait-Nya pada minggu pagi ini. Saya sendiri juga bersyukur karena ini kali kedua saya ada bersama dengan Bapak Mama di Jemaat Diaspora Danau Ina. Beberapa waktu lalu dalam program pertukaran pelayan Klasis Kota Kupang Timur, saya mendapat kesempatan untuk bersama dengan Bapak Mama di sini, dan hari ini juga atas permintaan dari Bapak dan Mama Pendeta, saya bersyukur sekali bisa kembali berjumpa dengan kekasih Tuhan di jemaat ini. Dan pada minggu pagi ini, di minggu Epifani yang keempat, kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang telah kita baca dari Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Dan kita akan merenungkannya di bawah tema meneladani Yesus Kristus dalam ajaran dan tindakan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, teks firman Tuhan yang kita baca pada saat ini di bawah perikop Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang, menceritakan tentang berbagai tindakan kasih dan berbagai pengajaran-pengajaran penuh kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah ia melaksanakan proses rekrutmen para rasul. Kita lihat pada perikop sebelumnya, Yesus baru saja memanggil kedua belas rasul untuk memulai pelayanan mereka. Proses rekrutmen itu kita lihat terjadi di dalam diri pribadi orang-orang yang bersahaja. Orang-orang yang memiliki hati untuk melayani. Orang-orang yang mau meninggalkan segala sesuatu di dalam hidupnya untuk mengambil bagian di dalam pelayanan Yesus. Walaupun pada saat itu mereka bukan masuk dalam golongan orang-orang yang memiliki kemampuan secara finansial atau punya SDM yang sangat tinggi. Tetapi mereka memperoleh perkenanan Tuhan untuk menjadi bagian dalam 12 rasul. Dan setelah proses rekrutmen itu, Tuhan Yesus pun langsung menunjukkan seperti apa tugas dan tanggung jawab panggilan yang harus dilakukan para rasul di tengah-tengah dunia ini. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai jenis penyakit dari banyak orang yang datang mencari Dia. Ketika Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat. Ketika Tuhan Yesus memberikan berbagai pengajaran-pengajaran yang penuh nilai iman dan kuasa kepada orang banyak. Dan ketika semua itu membawa sebuah penyembuhan dan pemulihan bagi manusia. Pada saat itu sesungguhnya Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, inilah yang harus kalian lakukan dalam tanggung jawab pengutusanmu. Bapak Mama yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karya dan pengajaran Tuhan Yesus pada waktu itu menyebar sangat luas. Berita, cerita tentang Yesus Kristus sudah begitu tersohor kemana-mana.
Sehingga begitu banyak orang yang mencari dia dan berusaha menemukan dan menjamah dia. Dikatakan di sini sejumlah besar dari murid-muridnya. Ya, mungkin yang kita tahu disebut murid-murid pada saat itu ya ke-12 rasul, 12 murid Yesus. Tetapi dikatakan di sini sejumlah besar muridnya. Itu berarti bahwa semua orang yang telah membuka hati menerima pengajaran Yesus Kristus disebut murid-murid Yesus. Dan orang lain dari Yudea, Yerusalem, Tirus dan Sidon. Mereka semuanya datang untuk mendengar pengajaran sekaligus mendapatkan kelepasan, mendapatkan pembebasan dan pemulihan dari segala beban hidup yang sementara mengikat mereka selama ini. Pada saat mereka menjamah jubah dari Yesus Kristus, mereka merasakan ada kuasa yang keluar. Ada kuasa besar yang keluar dari dalam diri Yesus yang membuat mereka menjadi sembuh. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ketika Yesus Kristus melayani di dunia, dia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berbeban berat. Orang-orang yang mencari dan mengelilingi dia itu bukan hanya ada pada penyakit-penyakit jasmani yang disembuhkan oleh Yesus Kristus dengan berbagai cara, tetapi juga penyakit psikis, kehancuran hati batin mereka, penyakit jiwa, orang-orang gila pun disembuhkan. Bahkan roh-roh jahat yang menguasai manusia diusirnya dengan kuasanya yang heran. Di sini dapat membawa kita pada sebuah pengenalan yang lebih dalam. Tadi lagu katakan tiap orang harus tahu bahwa kuasa yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus lebih dari kuasa apapun di dunia ini. Amin Bapak Mama? Bapak Mama percaya? Pada saat COVID datang, Bapak Mama percaya kuasa Tuhan lebih dari COVID? Ia berkuasa atas semua penyakit kelemahan, bahkan kuasa kegelapan takluk di hadapannya. Yesus Kristus, Anak Allah, berkuasa di langit dan di bumi. Dan memang sesuatu yang begitu luar biasa dari pribadi Yesus adalah setelah dia mengajar tentang keselamatan, tentang kerajaan Allah, dia tidak titik di situ. Dia tidak hanya pintar berbicara, dia tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi kemudian dia merealisasikan apa yang diajarkan itu dalam bentuk nyata, yaitu pengajarannya. Kemudian dinyatakan lewat pelayanan kasih kepada semua orang yang mencari dan menemukan dia. Bapak Mama yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari teks Alkitab yang kita baca saat ini, Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19, kita dapat mengambil beberapa pokok refleksi yang dapat kita renungkan menjadi bekal iman di dalam kita melanjutkan karya hidup kita masing-masing. Hal yang pertama yaitu mari kita sungguh-sungguh melihat keteladanan yang Yesus berikan, yaitu sebuah kehidupan yang berintegritas. Integritas Yesus menjadi teladan
Apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Apa yang dia ajarkan diwujudkan dengan apa yang dia lakukan. Integritas itu adalah suatu kesatuan antara kata dan perbuatan, antara pengajaran dan tindakannya. Ini yang mesti menjadi teladan bagi kita manusia yang hidup pada zaman sekarang ini. Zaman di mana kita ada pada suatu keadaan yang selalu berkompromi. Berkompromi dengan segala bujuk rayu dunia ini. Seringkali kita ada di antara putih dan hitam. Kita ada pada abu-abu. Kita tidak punya warna yang jelas. Kita mudah terbawa arus. Karena begitu kuatnya bujuk rayu dunia ini mau menghancurkan iman kita kepada Yesus Kristus. Sehingga seringkali kita tidak memiliki prinsip hidup yang teguh untuk mempertahankan kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Banyak sekali umat manusia saat ini yang jatuh ke dalam dosa kemunafikan. Lain di bibir, lain di hati. Jadi sekarang ini ada banyak orang yang kena gejala, bibir pecah-pecah, jantung berdebar-debar. Itu adalah salah satu gejala dari penyakit lain di bibir, lain di hati. Jadi kalau bibir pecah-pecah, jantung berdebar-debar, hati-hati. Jangan sampai ketong suka itu penyakit. Lain di bibir, lain di hati. Bapak dong, di rumah jangan sampai kena itu penyakit toh. Mama, anak-anak, semua. Apalagi sebagai orang percaya. Jadi saya ada satu cerita tentang seorang nelayan. Dia pergi melaut selama beberapa hari tidak mendapat hasil. Lalu kemudian dia berdoa di tengah laut. Tuhan, kalau saat ini Tuhan kasih saya hasil banyak, saya mau kasih perpuluhan kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih 10 ember, pasti saya kasih 1 ember untuk Tuhan. Begitu dia amin, ikan semua maka rubuh di perahu. Maka dia tarik terontong ini jala. 10 ember penuh. Karena memang dari rumah dia bawa 10 ember. Lalu dipuji Tuhan, 10 ember penuh. Tuhan, saya janji pulang saya kasih 1 ember untuk perpuluhan. Sampai di rumah karena di pantai banyak yang tidak dapat ikan. Baru 5 menit, 9 ember habis terjual. Tinggal 1 ember yang dibilang mau perpuluhan nih. Sampai rumah dia istri anak dong bilang, ketong lapar. Maka penyakit lain di bibir, lain di hati juga mulai kena. Akhirnya 1 ember ini pun dipakai untuk dimakan sampai habis. Setelah beberapa saat dia sakit perut. Mungkin karena makan ikan terlalu banyak. Lalu dia ingat dia pun janji dengan Tuhan di laut. Dan dia bilang begini, Tuhan, masalah di laut jangan bawa pi darat lagi. Di laut, di darat. Ya, itulah kita manusia ya. Terkadang situasi dan kondisi hidup yang menekan bisa membuat kita menjadi seperti nelayan tadi. Karena itu firman Tuhan mengajak kita. Teladan Yesus Kristus mendorong kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas pada zaman sekarang ini. Nilai moral dan kekudusan yang semakin merosot. Itu
menjadi bagian dalam pandangan kita sehari-hari. Dalam bulan ini saja kita dikagetkan dengan peristiwa-peristiwa. Kemarin ada pembuangan bayi di Liliba, lalu diikuti dengan seorang anak yang terjun di jembatan Liliba. Ya, itu peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan sebenarnya. Apapun yang terjadi di luar sana, sebagai orang percaya, jagalah integritas dirimu. Karena itu yang akan membuat kita tahan uji dalam segala keadaan. Jangan berpikir bahwa kalau kita menjadi orang yang munafik, bahwa kita menjadi penjilat-penjilat, kita akan bertahan. Tidak. Mazmur pasal 1 katakan, Tuhan mengenal jalan orang benar. Jalan orang fasik tidak akan bertahan selamanya. Amin Bapak Mama. Orang yang berintegritas akan sama keadaannya saat dia sendiri ataupun saat dia ada dalam keramaian. Dimanapun dia berada, sifat dan karakternya tidak mudah berubah. Ia tetap akan sama dalam kata dan perbuatannya. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, kita bisa melihat bagaimana Allah menunjukkan realita kerajaan Allah melalui diri Yesus Kristus, Putra Tunggalnya. Realita kerajaan Allah itu bukan saja soal nilai-nilai, tetapi ditunjukkan secara nyata lewat pemulihan dari segala sesuatu yang mengganggu kebahagiaan manusia. Kerajaan sorga yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus merupakan sebuah karya Allah yang peduli terhadap umat ciptaannya. Dari segala macam penyakit dan kelemahan. Penyakit fisik dapat dicari obatnya. Ramuan-ramuan bisa dicari untuk menyembuhkan penyakit fisik. Tetapi penyakit spiritual, penyakit iman menggerogoti iman kita dan siap mencampakkan kita ke dalam kematian yang kekal. Itu hanya bisa disembuhkan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus lewat karya keselamatannya di atas bukit Golgota. Dan bahkan kebangkitannya menyembuhkan kita dari penyakit spiritual. Karena itu, di mana penyakit dan kelemahan disembuhkan, maka di situ kesuraman hidup menjadi sirna dan diganti dengan harapan baru dan sukacita baru. Bapak Mama kekasih Tuhan, kita baru saja melangkah di tahun 2022. Kita telah melewati masa-masa penuh ketegangan dan juga masa penuh penderitaan tahun 2021. Badai COVID-19 yang masih kita rasakan sampai saat ini. Kita mengingat bagaimana suara-suara sirene yang tidak henti-hentinya meraung-raung di jalan menuju ke TPU Damai Fatukua. Kita masih ingat bagaimana ekskavator menggali dan menimbun orang yang kita cintai dalam waktu yang begitu cepat. Selesai semuanya. Kita masih ingat bagaimana rumah-rumah kita hancur diterpa badai Seroja, yang mungkin sampai saat ini belum 100% dipulihkan. Tapi Yesus Kristus, pribadi yang berkuasa itu, tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kuasa Roh Kudus, Dia akan terus melakukan pemulihan bagi Bapak Mama dan saya. Bapak Mama yang terkasih, setiap kita yang telah melewati penderitaan, iman kita akan teruji dan kita akan semakin menyandarkan hidup pada satu pribadi yang lebih berkuasa dalam hidup kita. Saya mengalami COVID pada saat Seroja. Jadi pada saat badai Seroja, saya sementara dalam isolasi mandiri. Pada hari ke-7-8 pada masa kritis,
ketika seroja terjadi dengan napas yang satu-satu, saya harus bertahan sendiri dalam rumah untuk melewati badai seroja itu. Saya tidak bisa menggambarkan pergumulan dan perasaan yang dialami pada saat itu. Tetapi ketika keluar dari semua itu, saya seperti merasa hidup kembali dari sebuah kematian. Dan di situ iman saya semakin bertumbuh. Bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Amin Bapak Mama? Karena itu marilah apapun yang menjadi kelemahan kita saat ini, apapun yang menjadi penyakit kita, apapun yang menjadi persoalan kita, pergumulan kita dalam rumah tangga, dalam jemaat, dalam masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bawalah itu, katakan itu kepada Yesus Kristus. Bagi setiap orang yang tekun mencari Dia dan berusaha menemukannya, kuasanya akan kita alami. Orang-orang banyak mengalami kuasa Yesus Kristus karena mereka percaya. Karena mereka punya keyakinan. Sehingga mereka dapat mengalami kuasa Kristus. Mungkin kita berdoa tetapi berdoa sambil lalu. Kita berdoa dengan iman yang seperti pelita yang hampir padam. Mari kita rubah itu. Kita jalani hidup kita di dalam satu keyakinan, kepercayaan, keteguhan iman. Bahwa kita punya Yesus Kristus yang lebih besar kuasanya dari persoalan-persoalan kita. Dan biarlah kuasa Kristus itu yang akan menyertai kehidupan Bapak Mama dan saya. Untuk kita ada pada sebuah masa pasca bencana, menjadi orang-orang yang sigap, jemaat yang sigap, siap dan juga tetap siaga di dalam berbagai keadaan. Dengan mengandalkan kuasa Kristus dalam pertolongan Roh Kudus yang akan terus melakukan pemulihan bagi kita. Marilah Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, lewat firman Tuhan ini, mari kita lanjutkan hidup kita menjadi orang-orang yang berintegritas dan orang-orang yang selalu memiliki iman dan percaya yang sungguh di dalam setiap persoalan hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyembuh itu, pemulih, penolong yang sejati, memberkati dan menyempurnakan firman-Nya bagi kita. Amin.